menceritakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, katanya. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Lukas 18 ayat 1 sampai ayat 17 itu dalam tabernakel terkena pakaian imam. Pakaian imam artinya sesuatu yang melekat pada imam seperti orang berpakaian. Dan salah satu pakaian di sini adalah doa. Itu sebabnya kalau imam, pelayan tidak ada doa, tidak berdoa, maka dia seperti orang tidak berpakaian, tertelanjang. Dan orang tertelanjang itu menjadi sasaran yang empuk dari panah-panah iblis. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, berdoa dan berjaga supaya kamu tidak terkena pencobaan. Berdoa dan berjaga supaya kamu tidak kena pencobaan. Matius 26 ayat 40 dan 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah." Roh memang penurut, tapi daging itu lemah, ya. Tuhan Yesus katakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saudaraku, orang bisa berdoa berapa lama saja, itu tergantung dari seseorang yang kerinduannya untuk berdoa. Sudah tentu berdoa yang benar, ya. Saudaraku, seringkali orang berdoa tapi sebenarnya tidak, ya. Seperti Tuhan Yesus katakan, mereka memuliakan aku tapi hatinya jauh daripadaku. Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu yang benar, ya. Kalau umumnya kita dengar, kita baca, ora et labora, berdoa dan bekerja, itu dalam Alkitab tidak demikian, ya. Itu orang punya ciptaan, ya. Tapi kalau dalam Alkitab yang benar adalah berjaga-jagalah dan berdoalah, ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
roh memang penurut, tapi daging lemah. Artinya roh itu mau baik, tetapi daging itu yang lemah, yang seringkali menjadikan anak Tuhan itu ya lengah, ya daging itu. Seringkali daging kalau sudah menuntut ya itu sukar untuk tidak dipenuhi, ya. Berjaga-jagalah. Satu-satunya cara untuk kita bisa menghadapi pekerjaan daging, ya, itu berdoa. Saat dengan berdoa kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan, dan Roh Kudus akan mengisi hati kita sehingga kita tidak dipimpin oleh daging. Daging itu lemah, kata Tuhan. Itu gampang tercoba, gampang lengah, ya. Tuhan Yesus katakan, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa itu bukan untuk dilihat orang atau untuk apa, tapi itu adalah suatu pakaian seperti orang berpakaian, ya, memakai pakaian. Dia berdoa dengan tidak jemu-jemu, sebab memang salah satu penghambat doa adalah ya jemu. Sebab dikatakan ada saatnya doa itu seperti tidak didengar, seperti seorang hakim yang lalim itu, ya, dikatakan dia menolak beberapa waktu lamanya. Dia menolak. Memang seringkali doa itu tidak langsung ya dijawab oleh Tuhan. Sebab doa itu bukan menurut kita. Doa menurut Tuhan. Kita hanya meminta, tetapi yang melaksanakan itu Tuhan. Sebab kalau Tuhan melaksanakan sesuatu, Dia melaksanakan itu untuk kepentingan bersama, bukan hanya kita, ya, tapi juga orang lain. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah dikatakan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi tidak hanya kepada kita, tapi juga kalau Tuhan melaksanakan sesuatu, itu juga mendatangkan kebaikan bagi orang lain, ya, itu Tuhan. Doa seperti seorang ibu janda dikatakan ditolak beberapa kali, ditolak, dan memang tidak langsung doa itu didengar, apalagi ya kalau doa itu ditandai dengan
daging, ya. Seperti dalam Matius 15, perempuan Kanaan itu dia berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tuhan tidak langsung menjawab, walaupun kemudian Tuhan jawab, tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, itu seringkali berkali-kali kita berdoa dan berdoa dan berdoa, tidak ada jawaban, ya. Seperti perempuan itu, kemudian dia datang lagi, dia berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing." Dia dikatakan seperti anjing, ya. Tapi wanita ini terus mendekat kepada Yesus, ya. Dia berkata, "Benar Tuhan." Dia tidak menyangkal dirinya, ya. Dia mengakui sebagai anjing, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Berarti dia memperhatikan itu dan dia menjawab kepada Tuhan, dan itu yang menyebabkan Tuhan mendengar doanya. "Hai ibu besar iman," ya. Jadi tadinya tidak dengar, tapi kemudian didengar. Pada Lukas 18 dikatakan, kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya?" Siang malam. Memang doa tidak ada waktu yang ditentukan, ya. Ada pagi, ada malam, ada siang. Setiap saat, ya, kita bisa berdoa kalau Roh Kudus menggerakkan hati kita, ya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tuhan segera membenarkan, ya, mendengar doa-doa anak-anaknya, ya. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Iya. Ini berbicara kedatangan Tuhan. Pada saat Tuhan datang, dikatakan apakah ia mendapati iman di bumi. Sebab pada waktu kedatangan Tuhan, saudaraku, manusia itu dikatakan seperti pada zaman Nuh. Jadi tidak ditekankan persoalan doa dan sebagainya, tapi Tuhan katakan pada waktu dia datang itu seperti pada zaman Nuh, yaitu orang makan minum, kawin dan dikawinkan. Ya, dan itu bukan pekerjaan, atau saya katakan tidak mungkin orang bisa beriman dengan, ya, mengurus makan minum, kawin dan dikawinkan. Tidak mungkin. Ya, sukar. Lukas 17 ayat 26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Iya. Tuhan Yesus katakan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dia sendiri yang berkata,
pada hari kedatangan anak manusia, halnya kelak pada hari anak manusia, itu seperti pada zaman Nuh. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Dua perkara ini, dosa zaman akhir, itu tidak bisa dilakukan ya oleh orang yang beriman. Orang yang beriman tidak mengurus makan, minum, apalagi kawin dan dikawinkan. Oh ya, bilang sudah kawin dikawinkan lagi. Iya, itu tidak bisa. Iya, tidak mungkin. Ya, orang yang sibuk dengan mencari makan, malah Tuhan katakan soal makan itu ditandai dengan kekhawatiran. Itu sebabnya manusia bekerja ya tanpa ingat lagi ya, bekerja siang malam, terus bekerja mencari makan dan mencari minum, mencari pakaian ya. Itu kesibukan manusia pada zaman akhir. Begitu kuatnya. Dan memang Tuhan sudah katakan lebih dulu soal makan, soal minum itu ditandai dengan kekhawatiran. Dan itu kan menjadikan orang-orang bekerja bahkan melupakan ibadah. Yang mereka pikirkan bagaimana mendapatkan makan, bagaimana mendapatkan minum, bagaimana mendapatkan pakaian. Mereka bekerja seperti Israel pada zaman Firaun membangun Pitom dan Raamses, kota perbekalan. Ya, manusia didesak, orang Israel ditekan untuk mengumpulkan bekal dari Mesir. Ya, itu sekarang tanpa disadari. Jikalau seseorang tidak beriman kepada Tuhan, dia akan terpengaruh. Dia akan mengikuti orang-orang itu. Ia mengejar kebutuhan, mengejar keperluan, kepentingan. Iya. Sebab itu Tuhan Yesus katakan, jangan khawatir. Sebab makan minum itu ditandai kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 sampai 27. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Iya. Sehasta saja. Tidak ada yang bisa tambah hidupnya oleh karena khawatir. Iya, kekhawatiran itu malah menjadikan seseorang bisa tertekan dan sebagainya ya. Iya. Tuhan Yesus katakan jangan kamu khawatir. Tuhan tahu soal makan, soal minum, soal pakai itu berhubungan dengan kekhawatiran. Sebab itu Tuhan menghendaki supaya kita berpegang pada janji Tuhan. Khawatir akan makanan,
minuman dan pakaian itu bangsa kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 31 Matius 6 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya. Ayat 32 dikatakan, for after all these things do the Gentiles seek. Bangsa kafir cari. Iya, kita bukan bangsa kafir yang dimaksud Tuhan ini, bukan. Bahasa Indonesia mengatakan bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita bukan itu. Memang kita asalnya kafir, tapi bukan bangsa kafir. Kita percaya pada Tuhan, ya, dikatakan for your heavenly Father know, karena Bapamu yang di surga sangat tahu. Iya, that you have need of all these things, karena engkau memerlukan semua itu. Jadi Tuhan menarik hati anak-anaknya untuk tidak khawatir pada soal makan, minum, dan pakai, kemudian mencari itu dan melupakan Tuhan. Tuhan katakan, Bapamu di surga tahu, Bapakmu. Kalau anak Tuhan itu percaya Allah itu Bapaknya, seperti anak yang memiliki orang tua, dia tidak khawatir. Ya, tidak ada anak, ada kekhawatiran, tidak ada makanan, tidak. Anak itu dia tahu ada makan, dia tahu ada ini, malah dia menuntut. Iya. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang percaya pada pemeliharaan Bapa. Dengan dikatakan mencari Bapa itu, mencari Tuhan itu. But seek ye first the kingdom of God. Tapi carilah pertama-tama kerajaan Allah and His righteousness, dan kebenarannya. And all these things shall be added unto you. Maka yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan mencari makan, minum, dan pakai, kemudian Tuhan menambahkan kasih-Nya pada, bukan. Tapi mencari Tuhan, baru kebutuhan itu yang ditambahkan. Kalau orang mencari makan, minum, pakai, mengutamakan itu dari Tuhan, dia tidak mungkin menerima Tuhan. Saat itu Tuhan katakan, apakah kalau kedatangannya itu ada iman? Sebab akhir zaman ini faktor ini menentukan. Iya, menentukan, sangat menentukan. Sehingga banyak orang yang menyembah antikris, karena antikris menyiapkan segala kebutuhan daging, ya. Itu soal makan, minum, dan pakai. Begitu juga soal nikah.
Nikah itu juga ditandai dengan kekhawatiran. 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 35. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya kepada mereka makan. Pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. 34. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Iya. Jadi dalam nikah juga ada dikatakan, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Tanpa kekhawatiran artinya hidup dengan beriman kepada Tuhan. Bukan oleh karena perkara-perkara dunia, bukan oleh karena perkara-perkara duniawi, tapi terpelihara oleh karena iman kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, ya. Jadi saudara, pada zaman akhir ini nanti seperti zaman Nuh, bahkan double seperti zaman Lot, dan itu nanti zaman akhir. Iya, saudaraku, manusia itu akan sibuk dengan makan dan minum. Iya, dan itu sangat mempengaruhi. Iya, kalau anak Tuhan tidak beriman kepada Tuhan, mudah ya tertipu oleh gerak daripada iblis. Jangan lupa, yang menawarkan makanan dan minuman itu memang iblis. Kepada Tuhan dia katakan, jadikan batu itu menjadi roti. Jadi yang menawarkan makanan itu iblis. Kita bekerja mencari makan dan minum, tetapi bukan ditandai kekhawatiran. Kita mencari makan dan minum, bekerja dengan iman, Tuhan memelihara. Jadi bukan dengan kekhawatiran. Kalau khawatir itu yang menyebabkan manusia berbuat salah, berebutan, menindas, merampas. Ya ini karena khawatir. Khawatir keduluan orang, khawatir ia tidak mendapat, dan itu memang ya cara dari iblis untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan sebagai sesembahan kita selalu menekankan kepada kita, jangan khawatir, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Selalu Om Yodia berkata, beribadah saja, beribadah saja. Apa yang menjadi kebutuhan itu tanggung jawab Tuhan. Tanggung jawab kita beribadah, mendengar firman. Dan dari firman itu Tuhan menjadikan segala sesuatu. Firman Allah berkata, firman Allah itu kekal. Langit dan bumi itu akan lenyap. Apa yang manusia kejar, apa yang manusia cari itu tidak kekal. Iya, seperti saat ini yang santer adalah virus corona, ya, baru virus corona baru. Wah, saudaraku, ya, kota-kota tertentu di Cina sudah tertutup. Iya, sudah ini tidak bebas, ya, toko-toko pada tutup, ya. Jadi kebutuhan hidup itu sedikit
ya terhalangi, terkendala, itu belum apa-apa itu. Ya, apa yang terjadi Tuhan katakan itu belum kesudahan. Kesudahan itu kalau ya sudah ada bunyi sangkakala baru itu kesudahan. Tapi kalau sekarang masih ya Om Yodi bilang rintik-rintik dari hujan akhir, ya di mana manusia itu ya terancam. Om Yodi berkata, kalau kita ada kekurangan, tidak ada makan, tidak ada minum, itu bukan Tuhan tinggalkan kita, tapi itu maksud Tuhan supaya kita berlatih menghadapi tekanan dari antikris. Satu saat dia menahan. Ya, hanya orang yang memiliki tanda yang boleh membeli dan menjual. Jadi memang ada masa-masa Tuhan mendidik kita untuk kita menjadi orang-orang yang tahan terhadap tekanan-tekanan soal makan, soal minum, soal pakai. Ya, biarkan orang lain yang memang Allah katakan orang-orang tidak beriman, orang-orang tidak ada Allah, mencari makan, mencari minum, mencari pakai, dan menganggap orang beribadah itu seperti buang-buang waktu. Tidak. Ya, nanti satu waktu diperhitungkan. Firman Allah katakan nanti dilihat pada akhirnya Tuhan tunjukkan perbedaannya. Maleakhi 3 ayat 17 dan 18. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anak lelaki-lakinya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Perbedaan antara orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Nanti ya ada perbedaannya. Sekarang aja sudah Tuhan tunjukkan ya, orang yang tidak beribadah itu ditandai dengan kekhawatiran, ditandai dengan banyak kekhawatiran hidupnya ya. Tapi orang yang beribadah itu ada iman, tenang. Dan memang Tuhan pelihara, memang Tuhan jaga, Tuhan melindungi, menyertai ya. Itu sebabnya Tuhan katakan ya, orang yang berpegang pada firman itu dia akan terpelihara ya. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang pelayan-pelayan Perjamuan Suci kita ke depan.